Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang pimpinan ranting Muhammadiyah Paji, pimpinan Aisyah, serta panitia kegiatan serta takmir Masjid Al-Manar, khususan Ustaz Al-Munawar, Motor atas undangannya dan kesempatannya untuk bisa berbagi pada pagi hari ini yang insya Allah agak sedikit mendengki, jadi tidak terlalu panas juga. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Izin Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi sedikit berkaitan dengan tantangan yang kita hadapi pada era modern saat ini. Karena kalau kita berkaca dari beberapa tahun yang lalu atau dalam 100 tahun terakhir ini, perkembangan teknologi itu sangat cepat. Mulai dari dibuatnya pesawat yang mana dulu mesinnya sangat macam-macam ya, kemudian adanya mesin uap, kereta api, dan sampai detik ini eranya adalah era artificial intelligence. Bahkan tidak hanya artificial intelligence, saat ini sudah beralih ke yang namanya physical AI. Jadi penerapan artificial intelligence eksekusinya secara real time, tidak hanya sekedar mungkin Bapak Ibu yang pakai ChatGPT, pakai Gemini dan seterusnya, itu hanya AI tapi ya melalui teks aja. Tapi saat ini eranya sudah ke ranah physical AI. Jadi ada eksekusi, ada uploading di dalam. Apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Bahwasanya dunia ini berubah sangat cepat dan sangat masif. Dan bahkan teknologi saat ini mengubah segala macam bentuk pola kehidupan. Yang tadinya berjalan kaki, berkuda, saat ini sudah naik kendaraan, motor dan sebagainya. Bahkan saat ini sudah dikembangkan teknologi drone yang bisa mengangkat, yang pilotnya bisa mengangkat manusia. Kita tahu Islam memberikan pedoman dalam menghadapi perubahan. Tentu saja segala suatu perubahan yang ada di muka bumi itu tidak terlepas dari ilmu Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran
Quran surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal, bahwasanya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tadi disampaikan oleh Mas Bintang bahwasanya ilmu itu cahaya. Apa makna dari ayat ini? Banyak sekali ilmu Allah yang pada saat ini masih belum banyak diekspor. Atau kalau kita berkaca pada beberapa tahun yang lalu, mungkin masih zamannya baby boomers, zamannya bapak-bapak, ibu-ibu yang senior ada di sini. Saya yakin dulu masa kecilnya belum ada handphone. Masih mungkin mainan sing gebok gitu, kadang-kadang gitu sepotong anak, kemudian mainan mobil-mobilan dari gebok dan seterusnya. Tapi saat ini sudah berubah drastis. Bahkan pola kehidupan anak-anak kita itu berubah drastis. Yang mana sering kita jumpai anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu pakai handphone nggak pernah waktu, karena akses informasi sangat cepat dan banyak sekali pembiaran itu. Tentu saja dengan adanya revolusi teknologi ini, kita wajib memanfaatkan segala macam teknologi itu untuk kebaikan, bukan untuk kelalaian. Sama seperti Allah menciptakan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini mempunyai makna yang sangat dalam. Allah menciptakan manusia itu tidak ada sedikit pun sia-sia. Bahkan malaikat sempat protes, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia? Padahal dia akan berbuat banyak kerusakan. Allah menegaskan, Engkau belum mengetahui apa yang Aku ketahui. Sampai seperti ini. Bahkan sampai saat ini, atau mungkin pada saat kita masih kecil, atau waktu bapak ibu masih kecil, belum kebayang seperti apa dunia ke depan. Mungkin teknologi artificial intelligence, IoT, mungkin belum kebayang pada waktu itu. Maka dari itu, kita sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan akal, diberikan pikiran yang tujuannya adalah untuk mengelola seluruh isi bumi ini. Dan teknologi itu adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahwasanya Allah sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, atau menjadikan manusia sebagai khalifah. Kita semuanya khalifah, pemimpin. Ibu-ibu memimpin putra-putrinya, bapak-bapak memimpin keluarganya, atau memimpin yang jauh lebih besar daripada itu. Maka ini sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kembali lagi ke teknologi tadi. Adanya ilmu yang berkembang pesat, adanya teknologi yang berkembang pesat, ini adalah suatu karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tentu saja harus kita gunakan untuk kemaslahatan umat.
Banyak sekali Bapak Ibu jemaah sekalian, orang yang menciptakan teknologi tapi memanfaatkan teknologi itu secara barbar. Misalnya pengembangan teknologi nuklir untuk perang dan seterusnya. Nah, ini akan membahayakan. Buktinya sampai detik ini pengembangan militer sangat luar biasa masifnya. Dan tentu saja yang terpenting adalah ketika kita memiliki ilmu, kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki. Itu menjadi poin perhatian kita semua. Karena dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5, wa ammal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari sini kita bisa paham. Ketika itu sudah terjadi, seperti saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu masih kecil, nggak tahu seperti apa perkembangan teknologinya. Tapi kalau kita hayati, kita renungkan betapa dahsyatnya ilmu Allah sampai detik ini. Kok bisa mesin bisa menjawab pertanyaan manusia secara luas? GPT, artificial intelligence, seterusnya. Dulu mungkin tidak kebayang, tidak pernah kebayang. Apalagi saat ini era media sosial itu bertumbuh dengan pesatnya. Perlu diketahui Bapak Ibu, ada TikTok, ada Instagram, ada pada WhatsApp dan seterusnya, Facebook dan seterusnya. Ini media sosial, gitu. Dan kalau kita tahu teknologi ini bagai pisau bermata dua, mau kita gunakan untuk kebaikan atau mau kita gunakan untuk keburukan, itu sangat memungkinkan. Bahkan ini kebetulan ada pengamatan dari sistem yang kami gunakan, bukan di UNED sendiri. Ada Pak Kolse mencoba mengamati seberapa banyak sih sivitas melakukan produktivitas dalam bekerja. Jangan-jangan tidak terlalu produktif, banyak contohnya. Ternyata setelah kita cek, kita telusuri, banyak yang memanfaatkan TikTok itu pada urutan pertama media sosial itu. Dan itu tidak hanya terjadi di kampus kami, itu semuanya secara umum seperti itu. Universitas melanggar bandwidth tertentu, tapi sebagian besar digunakan untuk media sosial. Gitu. Maka bijaklah ketika kita berkomentar atau apapun di dalam bermedia sosial. Karena kembali lagi kita wajib menggunakan tools tersebut untuk menyebarkan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau hanya sekedar satu ayat. Potensi Bapak Ibu, mari kita kan sudah tahu, oh ini baik, buruk. Maka kita lakukan, kita arahkan semuanya ke arah kebaikan. Apalagi sekarang ada metode teknologi artificial intelligence, dan ini sangat membantu sebenarnya untuk produktivitas, membantu untuk proses dakwah, proses pendidikan, ini untuk mengakselerasi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, menempatkan teknologi itu sebagai tools, bukan pengganti manusia. Karena kita tahu human intelligence itu harus kita tempatkan di atas artificial intelligence, bukan artificial intelligence segala-galanya, bukan seperti itu. Jadi kita ingatkan pada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang di WhatsApp ada Meta kan berbasis AI juga, jangan gunakan itu
di atas segalanya. Tapi pastikan human intelligence itu di atas segalanya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja teknologi perkembangan teknologi saat ini, mari kita ajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa saja sih dampak teknologi itu di era digital. Ini juga kita akan bahas bagaimana solusi penanganannya. Barangkali solusi-solusi yang kita berikan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya secara praktis. Jadi nanti kita akan berikan juga solusi praktisnya. Jadi real. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi bisa dipraktekkan di dalam kehidupan saya, paling tidak di dalam keluarga kita. Nah, yang pertama adalah kita tahu dampak era teknologi itu sangat banyak ya. Kita harus pahami bahwasanya teknologi itu adalah amanah, ilmu, data yang kita punya itu sebenarnya amanah. Saya yakin Bapak Ibu di sini, menurut saya ada nggak yang punya handphone selain smartphone? Saya kira angkat tangan Bapak Ibu. Smartphone semua ya? Ya, insya Allah semuanya smartphone. Bapak Ibu mengambil foto-foto keluarga, selfie dan seterusnya. Itu sebenarnya amanah. Bagaimana menjaga data-data kita supaya tidak diretas oleh orang lain dan sebagainya. Karena sebenarnya ketika kita masuk ke dalam suatu teknologi, info ke dalam teknologi, data-data kita itu sebenarnya itu diserap oleh orang lain. Terbukti, Bapak Ibu punya Android ya? Punya Android dan punya apa namanya? Coba cek di image atau galeri image Bapak Ibu di Google Foto misalnya, dicek. Di sana akan ada rekomendasi ini fotonya siapa, dan bahkan Google bisa mengklasifikasikan ini fotonya siapa, membuat history secara timeline. Let's button sampai seperti itu. Artinya sistemnya Google bisa mengakses data kita ini. Tinggal menunggu waktu kapan data itu dibuka. Jadi kalau mungkin kalau nggak ada dunia data itu dibuka, habislah kita. Kita pernah buka apa aja, browsing apa aja, habis itu. Maka dari itu data yang kita miliki itu kita harus aware. Nggak boleh asal sekedar ambil foto. Kalau saya ambil foto lebih baik sih pakai pocket kamera, simpan di komputer, itu lebih aman. Kalau sekarang semuanya serba cloud, potensi untuk pencurian data itu sangat besar sekali. Kemudian dampak era digital yang berikutnya adalah FOMO. Bapak Ibu, tahu FOMO, istilah FOMO nggak? Fear of missing out. Fenomena takut ketinggalan zaman, takut bersaing. Nah itu FOMO, gitu. Jadi takut ketinggalan tren. Ini banyak sekali dilakukan oleh generasi-generasi Gen Z, mahasiswa-mahasiswa kita. Apa dampaknya? Dampaknya FOMO itu bisa menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebihan karena dia ada rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap orang lain. Gimana sih itu? Si A, si B dan seterusnya dicari tahu, scroll. Jadi buang-buang waktu. Waktu kita habis. Waktu mereka habis untuk scroll cari itu, padahal nggak bermanfaat. Apa manfaatnya? Atau artis atau apalah begitu mencari tahu informasi berkaitan dengan artis itu bagian dari FOMO. Gitu. Apa yang terjadi pada tubuh? Jadi merasa cemas jika tidak mengikuti perkembangan isu-isu terkini. Ini yang terjadi. Saya bangun tidur cemas,
harus ngapain? Coba kita lihat Bapak Ibu dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun? Berwudukah? Sholatkah? Atau pegang handphone? Jujur pada diri kita sendiri. Dia perlu disampaikan. Bangun tidur, jadi pegang apa handphone? Oke, gitu. Jadi sebenarnya bagian dari FOMO, takut ketinggalan sebenarnya. Yang dilihat apa? Status. Yang dilihat apa? Ada pesan sebagainya. Ketinggalan informasi. Ini bagian dari FOMO. Karena salah satu ciri FOMO ini menghabiskan atau menyanyikan waktu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghabiskan uang secara berlebihan agar tidak ketinggalan zaman. Terbukti itu. Bahkan di Jember itu ada penyewaan smartphone. Ada penyewaan smartphone. Biasanya laris itu ketika pada akan hari disewa. Tujuannya apa? Ya tujuannya gaya-gayaan di hari raya. Ada handphone baru. Itu terjadi Bapak Ibu. Seperti itu. Ada Jember ini. Bahkan di kota-kota besar penyewaan smartphone iPhone. Kalau smartphone pada umumnya oke ya. Tapi biasanya gengsinya tuh ada smart di iPhone. Ada itu Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang FOMO itu seringkali dia aja menyetujui, bahkan sebenarnya mungkin dia tidak menginginkannya. Kok yang mau beli itu? Karena sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Dia kan mau balik, memanfaatkan resources secara tidak baik. Karena kita tahu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibnu wa lahwun." Ketahuilah bahwasanya dunia hanyalah permainan dan senda. Jadi apa yang terjadi itu senda gurau aja. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa atau mampu mengatasi ujiannya? Kemudian tantangan berikutnya di era modern ini lebih dahsyat dari yang namanya FOMO. Lebih dahsyat. Ada saat ini penyakit yang ini notabene sebenarnya penyakit baru sih. Ini walaupun bukan ada penyakit medis secara umum, tapi penyakit ini disebabkan karena aktivitas manusia yang terlalu berlebihan pada media sosial, yaitu brain rot, pembusukan otak. Brain rot. Jadi busuk bukan berarti busuk karena dimakan bakteri, bukan seperti itu, tapi kemampuan otak untuk berpikir kritis, kemampuan otak untuk menyaring segala informasi dan seterusnya. Jadi brain rot ini adalah penurunan kondisi mental atau intelektual seseorang, terutama akibat dari konsumsi materi berlebihan seperti konten online yang sangat sederhana dan mungkin dianggap tidak menantang. Apa ini? Ketika seorang sering membuka reels, video-video pendek, atau bahkan ada video sangat pendek, kayak teks aja begitu, dan itu sudah dianggap sebagai kesimpulan. Jadi otak nggak bisa berpikir kritis. Ini sudah dianggap sebagai kesimpulan. Ini benar, ini salah. Hanya sebatas itu aja.
Padahal jauh lebih dalam daripada itu dahsyat dampaknya. Apa dampaknya? Dan ini gejalanya sangat masif, Bang. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah penurunan kemampuan untuk berpikir kritis. Ketika diajak ngomong, biasanya ngomong gitu. Gak nyambung, maka peluru gitu. Kemudian ciri yang kedua adalah seorang itu mudah bosan terhadap aktivitas tertentu. Ketika mungkin anak kita, saudara-saudara kita merasa kok dia seperti ini sudah bosan. Nah ini ada kecenderungan kenapa itu mudah bosan dan mudah jenuh. Jadi terjadi di dunia nyata terjadi. Ketika ada seorang melamar pekerjaan, sebulan keluar, benar terjadi apa itu? Karena jenuh, bosan, gak menantang. Kemudian jadi yang ketiga adalah kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya dia sukai. Terus sudah tak minat, biasanya mungkin biasa baca Quran atau beralam seterusnya, tiba-tiba gak minat. Atau biasa, ayo jalan-jalan deh keluar, nanti mesti sama orang tua. Kemudian dia gak suka, sukanya di rumah. Gitu. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah ketergantungan pada media sosial atau konten online yang tidak bermanfaat. Ini terjadi. Apa yang bermanfaat? Karena kita tahu seringkali di dalam media sosial itu ada algoritma tertentu. Algoritma tertentu itu dia akan muncul ketika dia membuka sesuatu. Misalnya dia suka sepatu, suka bola, yang muncul akan seperti itu. Atau suka hal yang negatif. Ada beberapa tips dan informasi kepada Bapak Ibu semua. Media sosial itu kita kategorikan. Ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada TikTok. Dari ketiga ini punya karakteristik masing-masing, Bapak Ibu. Punya karakteristik masing-masing dari media sosial yang umum ada di tengah masyarakat dunia. Secara umum, kalau kita sering membuka sesuatu, pasti yang muncul itu. Tapi yang paling kejam algoritmanya. Karena kami mempelajari itu juga, dan ini real dipakai oleh banyak mahasiswa, dipakai oleh kebanyakan Gen Z saat ini, yaitu TikTok. Apa algoritmanya? Dalam TikTok itu dia tidak hanya menampilkan apa saja yang mungkin dia sukai, tapi secara otomatis TikTok akan menggiring kepada sektornya ke seksual. Itu wajib dipaspadai. Ketika anak kita pakai misal TikTok, hapus itu. Karena pasti di dalamnya, walaupun dia suka nonton bola, suka apa begitu, pasti secara otomatis tampilan yang berbau seks itu muncul di dalam. Algoritma memang arahnya ke sana. Karena arah algoritma TikTok arahnya ke arah zina. Pasti itu. Scroll pasti ada. Walaupun kita sudah hapus tidak interest dengan konten itu, pasti ada. Jadi ini salah satu media sosial yang sangat tidak bermanfaat. Kemudian penyebab brain rot ya, tadi masih kurang ya. Gejalanya. Jadi gejala yang kelima
cemas dan depresi. Gejala kedua, orang yang biasa suka membuka reels, membuka video pendek, kebanyakan mengalami gangguan tidur. Gini Bapak, siapa yang tidur atau mau tidur pakai headphone, scroll dulu di bagian dari brain root. Karena kalau otak kita dicekokin seperti itu, pasti akan jenuh Bapak Ibu. Pasti akan jenuh dan hilang konsentrasi kita. Jadi kita akan kesulitan untuk berkonsentrasi. Kecepatan berpikir akan sangat lambat. Karena kita tahu manusia sebenarnya innal insana lafi khusr. Bahwasanya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian. Bagaimana yang enggak kerugian? Supaya enggak rugi, ya tetap beramal. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu overload informasi. Ya, semakin mudah ketersediaan informasi, data, sebagainya, itu orang itu menyebabkan banyak tahu, tapi sangat sedikit memahami atau mengambil hikmah. Hanya sekedar tahu, tapi apa hikmahnya? Maka dari itu kita semua wajib untuk belajar dan memilih sumber-sumber ilmu. Karena ilmu tanpa amal akan sia-sia. Kemudian yang lain lagi, dampak buruk dari teknologi. Ada yang namanya hoax dan fitnah. Ini benar-benar sangat kecil. Kalau dulu sebelum adanya media sosial, teknologi internet, fitnah disebar dari mulut ke mulut. Tapi saat ini fitnah itu lebih dahsyat lagi. Bahkan bisa tersimpan hingga hari kiamat kelak. Jika mau fitnah orang di media sosial, tersimpan selamanya itu. Walaupun orang tersebut sudah meninggal. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib untuk menggunakan akal sehat kita. Bahkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik membawa berita, maka bertabayyin, periksa, double check. Jadi kita wajib untuk double check. Misalnya di dalam ranting ini kan ada grup, isinya ada grup ya, ada grup. Ya sebelum share kita harus tabayyin dulu. Bisa jadi ketika itu beritanya hoax, kita ikut ambil di dalamnya. Atau grup yang lain juga diperiksa, tidak asal sharing. Tidak asal sharing informasi. Kalau benar-benar sudah sumbernya real dan sumbernya oke, dari memang yang benar-benar bersangkutan, tidak masalah. Tapi tentu saja kita cek. Tidak hanya sekedar hanya real aja, tapi kita pastikan apakah sumber tersebut memiliki manfaat atau mudarat. Mana yang paling banyak? Ketika lebih banyak mudaratnya, lebih baik jangan di-share. Tapi ketika ada manfaatnya, lebih banyak manfaatnya, dipersilakan untuk kita bagikan. Ini menjadi krusial, Bapak. Kita harus bisa membentengi diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian dampak yang lain adalah adanya ketergantungan digital. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika
Ketika bangun tidur sudah buka handphone. Sebelum tidur buka handphone. Jangan sampai hidup kita hanya pegang handphone, waktu kerja pegang handphone. Ya, buka sosial media, buka YouTube, buka apa gitu. Karena dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kita melalaikanmu dari mengingat Allah. Handphone harta, internet harta, apapun lah itu. Apa yang kita sukai, jangan sampai melalaikan dalam mengingat Allah. Ini pesan Allah yang saat ini sangat relevan banget. Justru malah sangat relevan. Kalau mungkin sebelumnya karena mungkin nggak terlalu banyak teknologi, nggak terlalu banyak variasi, tapi saat ini relevan. Kemudian apa masalah yang lain? Masalah yang lain adalah degradasi orang, Bapak Ibu. Degradasi orang. Coba lihat anak-anak yang biasa dibilangin handphone, ketika dipanggil apa yang terjadi? Ceklah, apalah begitu alasan, atau nggak mendengar karena sudah terlalu asik dengan gadget tersebut. Nah, ini kan berbahaya. Padahal kita sebagai makhluk sosial itu harusnya bergaul. Beda kalau kita mungkin zaman kita masih kecil, bapak-bapak, ibu-ibu masih kecil, sukanya main dengan teman-teman, lompat 6 kali dari geladak itu di orang-orang desa gitu. Karena dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Tirmizi, bahwasanya mukmin yang bergaul dan bersabar lebih baik dari yang tidak bergaul. Mukmin yang bergaul dan bersabar itu lebih baik dari yang tidak bergaul. Jangan sampai kita hanya diam di rumah, main handphone, sebagainya. Bergaulah dengan teman-teman, bergaul dengan teman-teman yang positif. Ketika itu ada yang negatifnya, coba kita hindar. Ketika ada yang positif, coba kita menghindar dari temannya, nggak menggosip. Egois, bergaul, egois. Kemudian dampak yang lain dari teknologi juga. Sini adanya krisis dari makna hidup, Bapak Ibu. Seringkali sering dijumpai orang melaksanakan ibadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Saya sering mengamati ketika khutbah atau ketika jadi jamaah pada waktu Jumat. Ketika khutbah, saya mengamati para jamaah itu ketika berkhutbah membuka handphone. Sering terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di masjid Al-Madani ini, karena jamaahnya soleh-soleh semua. Amin. Nah, ini jadi penting. Kita nggak boleh kosong dalam kegiatan spiritual. Dan kita nggak boleh hilang arah dalam beribadah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 26, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar dia beribadah kepada. Itu esensi sebenarnya, esensi ibadah. Pastikan ibadah kita, ibadah makhluk kita, dan juga ibadah khair makhluk kita itu kita perlukan pada hanya Allah SWT. Bukan untuk yang lain, Bapak Ibu.
Maka itu ketika pribadi jangan kosong. Atau setelah sholat fardu misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi. Buka handphone. Handphonenya dibuka. Padahal masih perlu berzikir. Zikirlah. Kalau misalnya buang buru-buru, zikir bentar. Mau batas salam dari kau. Setelah itu ya pergi. Ketika berburu, jangan tinggalkan, jangan hanya sekedar wajibnya saja. Coba kita tambahkan ibadah sunnah yang lain. Kemudian dampak yang lain. Dampak yang lain adalah lupa diri dan bahkan hilang identitas. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi terlalu ngikuti algoritma, tren-tren yang ada handphone baru, iPhone baru, kemudian tren sepatu, tren make up biasanya adik-adik ini kita jangan terlalu disibukkan dengan tren algoritma yang digiring oleh media sosial. Ini yang sering terjadi. Sekarang tren apa? Contoh sekarang ada tren olahraga pedal. Semua ikut pedal. Kemudian tren olahraga apa? Ikut semua. Sampai beli raket harganya mahal. Ini jadi bahaya juga. Nah, ini dampak yang paling dahsyat yang terakhir. Dampaknya sebelum kita sampaikan solusinya. Dampak yang paling dahsyat adalah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat dan kebodohan merajalela. Ini suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan bahwasanya kiamat akan segera terjadi. Ciri-cirinya adalah tersebarnya kebodohan. Kita tahu mahasiswa atau apapun anak SD ketika tugas, apa yang terjadi? Buka AI, tidak berpikir. Saya sering anak SMP ketika tugas difoto, kirim ke AI, tidak berpikir. Sama, anak mahasiswa juga begitu. Sempat saya muji mahasiswa, tulisannya bagus ya. Kok codingannya bagus. Setelah diuji, nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Nggak ada kemampuan berpikir. Ini akan bahaya kalau semuanya diserahkan kepada AI, artificial intelligence. Ini kan menjadi bahaya, gitu ya. Karena saat ini kebanyakan Gen Z itu sudah bergantung dengan manfaatkan artificial intelligence, sehingga daya nalar dan daya kritisnya itu menurun drastis. Bahkan kalau kita tahu Bapak Ibu, ini sangat miris. Data dari Kemendikbud, masih ada siswa SMP yang masih belum bisa membaca. Masih ada. Ini dahsyat. Kemudian mengapa banyak kebodohan? Karena kita tahu mungkin sebagian dari kita ada buku bagus, download. Ada buku bagus, download. Tapi kapan waktu untuk belajarnya? Makanya kan gitu kan? Jujur, oh bagus, tapi nggak dibaca. Dan saat ini polanya sistem buku itu kalau dulu kan buku cetak banyak kan, sekarang itu lebih banyak ke buku digital. Ini benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika akhir zaman ini ilmu diangkat, benar-benar diangkat, nggak akan ada lagi buku teks. Ketika server hilang karena perang dunia, nggak ada lagi ilmu. Jadi benar-benar diangkat Bapak Ibu, habis. Ini memang kenyataan. Ini kenyataan. Maka ini harus kita waspadai. Jangan sampai
Ketika kita sering membaca Quran, insya Allah daya ingat kita, daya nalar kita akan terus jalan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendawamkan untuk baca Quran paling setiap hari, mari kita dawamkan. Baca, buka mushaf. Buka, jangan pakai yang digital. Pelajari, karena beda, efeknya beda. Kalau membaca buku real, buku teks itu real, akan beda ketika kita baca buku digital. Kalau digital biasanya yang didorongkan akan ingin buka sesuatu. Oh, selanjutnya buka apa? Kan seperti itu. Kalau kita membuka mushaf, kita akan ada usaha ngambil, duduk, posisi duduk. Kalau pakai digital sambil tiduran, ya untuk orang sakit tidak ada masalah gitu. Tapi kalau yang idealnya ya duduk baik, menghadap kiblat, duduk seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, apa sih yang wajib kita lakukan untuk membentengi itu? Ini solusi praktisnya ya, solusi praktisnya agar anak-anak kita terhindar dari itu. Yang pertama adalah solusi secara fisik. Apa solusinya? Mungkin di rumah Bapak Ibu pelanggan internet, atau bahkan di masjid. Di masjid, jangan biarkan internet itu free. Internet free, kemudian orang akses YouTube dan sebagainya, bukan materi-materi konten agama. Ini akan jadi masalah. Bisa jadi jamaah nggak ridho ikut urunan internet dipakai seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi, kebetulan saya membantu beberapa masjid di Kabupaten Jember. Saya pasangin router khusus. Jadi ya nggak bisa akses seperti YouTube dan sebagainya. Yang boleh akses untuk messenger aja. Barangkali ada seorang butuh, dia pakai akses internetnya, tapi dia bisa akses hanya untuk akses ke messenger, tak WhatsApp, Telegram, mungkin butuh komunikasi. Tapi untuk konten video dan sebagainya, khawatir dia membuka sesuatu yang agak syar'i akan jadi masalah dan jadi bumerang bagi penyumbang atau donatur. Dan ini efektif, bisa kita bisa berbagi akses wifi yang gratis, tapi kita batasi ada konfigurasi seperti itu. Jika nanti Masjid Al-Fatah membutuhkan, insya Allah saya akan bagikan router untuk masjid. Kalau ada internet ya di sini, belum ada. Nanti kalau memang tersedia internet, akan saya berikan router gratis sehingga akan bisa dibatasi atau aksesnya. Jadi untuk jamaah yang masuk ke sini, ada akses internet, router itu hanya bisa dipakai untuk aja, tidak untuk yang lain. Paling untuk komunikasi. Ini paling kan dibatasi. Sama. Ketika Bapak Ibu ada di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membatasi akses anak-anak kita. Itu sudah saya batasi kalau di rumah. Jadi nge-game hanya bisa satu ahad, di luar itu nggak bisa. Bisa kita batasi itu. Nggak boleh YouTube, nggak boleh apa gitu. Hanya browsing aja gitu. Kontennya kalau belum nonton YouTube kita buat untuk nonton konten-konten macam-macam gitu. Jadi kita wajib membatasi itu, membatasi situs-situs negatif. Kemudian pastikan matikan wifi secara malam hari ini kita bisa setting secara otomatis begitu. Dan yang terpenting lagi adalah kita wajib menghindari online berlama-lama. Pastikan kita harus bisa membatasi diri. Oke, kalau misalnya online mungkin 10 menit selesai. Kemudian bermain lagi atau sebagainya, aktivitas yang lain. Karena kita tahu dalam Quran surat Al-Kahf ayat 8, "Famalus alunna yauma idzin anin naim." Karena kita semua pasti akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian apa langkah taktis yang lain? Solusinya, ketika kita ingin memberikan contoh kepada anak, jadilah kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik.
Jangan sampai di depan anak main gadget dan sebagainya. Ketika main gadget lebih baik di kamar sebagainya. Itu paling nggak bisa membangkitkan anak, oh orang tua nggak main gadget. Karena sebenarnya suri tauladan yang terbaik adalah orang tua. Suri tauladan yang terbaik. Dan awasi konten anak-anak itu. Dan ajak anak-anak untuk bermain di luar. Saya sering situ bodoh tapi untuk free dive, pasir putih bersama anak-anak. Jadi ajak untuk tadabbur alam, karena alam gak harus dari gunung ya. Di situ bodoh banyak sekali yang indah-indah. Di bawah laut itu luar biasa indah buat main. Saya itu coba free dive, kalau misalnya nggak free dive, mereka snorkel gitu. Apalagi sampai melihat dan menyentuh ciptaan Allah yang lain, yang mana biasanya kan kalau kita ke pantai hanya melihat pasir. Tapi coba renungkan sampai kita bertadabbur di bawah sana ada suatu makhluk yang indah yang ada di bawah laut sana. Ternyata ciptaan Allah sampai sedetail itu, sedahsyat itu. Kemudian yang menjadi penting lagi, mari kita gunakan teknologi ini untuk beramal. Gimana caranya? Kebetulan Bapak Ibu, saya sebagai pembina dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas, saya meminta adik-adik itu maulah buat konten-konten yang positif. Dan alhamdulillah ini kami arahkan sejak awal Ramadan kemarin. Mari kita buat Quran dan hadis digital. Dan alhamdulillah untuk Qurannya sudah jadi, tinggal hadisnya. Ini ada, insyaallah ada beberapa hadis, ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi, insyaallah ada 6 atau 7 gitu dalam bentuk digital. Dan harapannya ini akan kami launching pada Ramadan tahun depan. Insyaallah itu mohon doanya. Karena kita tahu Muhammadiyah belum punya Quran dan hadis. Mudah-mudahan ini bisa jadi kontribusi adik-adik semua. Karena ini menjadi salah satu bidang amal. Mereka itu diakses oleh orang lain yang membantu menciptakan atau membuat itu kan itu benar-benar hal. Karena saat ini kita harus berpikir cerdik dan cerdas Bapak Ibu dalam berdakwah. Berdakwah macam-macam. Bisa tatap muka, bisa juga melalui online. Kalau online saya ini kan punya website. Insyaallah nanti kita kembangkan aplikasi berbasis mobile dan seterusnya, itu akan jauh lebih bermanfaat dan lebih menyebar di seluruh dunia. Kemudian sebelum kita akhiri, kita wajib merefleksikan segala sesuatunya kehidupan kita, karena kehidupan ini berubah, mudah sekali berubah dengan cepat. Tapi ada satu hal yang ini kekal dan abadi. Apa itu? Yaitu nilai-nilai Islam. Ini sepanjang zaman tidak lekang dengan perbedaan jabatan dan sebagainya. Maka marilah kita gunakan kemajuan teknologi ini untuk menuju dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan sampai kita lalai dalam mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita wajib tanya kepada diri kita sendiri, wajib mengevaluasi apakah dengan teknologi ini bisa mendekatkan atau menjauhkan kita kepada Allah. Nah, itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Kalau itu bisa mendekatkan, untuk mendekatkan ibadah kepada Allah, lakukan. Tapi kalau tidak, hindarilah sebisa mungkin. Kemudian solusi
target Bapak Ibu. Target setiap harinya, misalnya kalau yang sebelumnya belum baca Quran, bacalah Quran walaupun itu satu ayat, satu halaman, ingatkan. Gak usah muluk-muluk. Yang penting adalah istiqomah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam diskusi dan tanya jawab. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, apabila ada yang ditanyakan, Bapak Ibu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya berbicara di sini memposisikan sebagai pendidik dan orang tua, karena saya berada di lingkungan pendidik. Bagaimana seperti yang Pak Ustadz sudah jelaskan tadi, ketika kita harus bisa membatasi jangan sampai FOMO dan ikut-ikutan tren gitu nih. Ketika di dunia pendidikan seperti yang saya rasakan sendiri Pak Ustadz, itu kita sebagai pendidik pun rasanya kalau misalnya kita tidak mengikuti tren zaman sekarang itu bisa dianggap sebagai guru yang tidak update atau ketinggalan, guru jadul seperti itu. Makanya saya rasa ini menjadi dilema saya pribadi ketika juga di era yang seperti ini teknologinya itu, sedangkan kita pun dituntut untuk bagaimana caranya mendidik atau memberi pengajaran yang menarik sesuai dengan zaman sekarang seperti itu. Terus kemudian ketika saya berbicara sebagai orang tua, saya pun juga pernah melihat kayak seperti video-video tentang psikolog, tapi itu entah benar atau tidak. Yang saya baca adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya seperti itu. Jadi juga merasa dilema ketika saya ingin mendidik anak itu sesuai dengan zaman yang sekarang, tidak bisa dipaksa, kemudian dia harus mengikuti perkembangan seperti sekarang dengan yang Pak Ustadz jelaskan tadi, dan juga solusinya itu rasanya seperti agak susah seperti itu. Ya meskipun ada solusi-solusi yang seperti Pak Ustadz jelaskan tadi. Mungkin pertanyaannya ya bagaimana kiranya cara menghadapi yang seperti itu Pak Ustadz. Karena saya berbicara tentang saya sebagai pendiri dan orang tua. Mungkin hanya seperti itu Pak Ustadz. Karena saya pun juga masih belajar tentang agama, jadi belum pas mendidik anaknya juga benar 100%, saya juga merasa kurang gitu. Apalagi soal agama. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Karena dalam mendidik anak-anak kita, baik itu di sekolah ataupun di rumah, itu tantangannya cukup besar dan cukup berat. Benar seperti yang Dina sampaikan, didik sesuai dengan zamannya, seperti zaman teknologi gitu. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu semuanya, pastikan dalam mendidik, niatkan itu karena Allah. Pernahkah terbesit kita mendidik, oh saya harus mampu seperti itu? Tidak bisa Bapak Ibu. Pastikan sebelum mendidik kita wajib berdoa terlebih dahulu. Allah, pastikan bukan karena hal yang lain, pastikan semata hanya karena Allah. Minta pertolongan kepada Allah itu pertama, kunci utamanya kita pertolongan kepada Allah. Karena kalau kita sendiri percaya diri, belum tentu bisa menyelesaikan solusi. Maka yang pertama adalah pastikan untuk berdoa dan doakan anak kita. Jangan-jangan doa tersebut belum tersampaikan. Bisa jadi doa kita hanya doa secara umum, tapi bukan secara spesifik. Supaya anak kita
kita semua baik di sekolah maupun di rumah itu bisa taat sesuai dengan syariat agama, mari kita doakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang Pak Jenderal sampaikan, didiklah sesuatu sesuai dengan usia. Ini ada benarnya, ada juga tidak. Proses pendidikan itu bukan berarti dia harus makan segala teknologi yang ada. Harus dibatasi. Pada teknologi ini kita tinggalkan teknologi. Tidak. Padahal proses pendidikan, apalagi pendidikan dasar dan menengah, ini adalah pendidikan dalam membentuk karakter. Apakah pendidikan karakter ini bisa dipenuhi hanya dengan pemanfaatan teknologi? Tidak. Bahkan pendidikan di luar, contohnya di Finlandia, di Jepang, di Jerman, pada beberapa waktu yang lalu saya ke sana, itu pendidikannya sampai SMA, saya lihat sendiri, mereka itu jarang main handphone. Ketika guru mengajak outing keluar, itu mereka lebih banyak mencatat fisik. Ada aktivitas fisik. Ada aktivitas fisik yang mana mereka benar-benar berpikir ada motor yang digerakkan. Dan ini relevan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia, ini di Indonesia ini hanya mampu menciptakan generasi menang lomba. Kita, generasi kita, anak-anak kita ketika menang di lomba negeri, betul menang lomba. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi, apa yang terjadi? Mereka kalah saing. Karena otak siswa kita sudah banyak dijeli dengan macam-macam ilmu, macam-macam suruh itu dan sebagainya. Itu betul mereka ketika masa pendidikan dasar itu mereka masih kalah dengan kita. Tapi ketika pendidikan tinggi itu lonjak. Saya sebut itu yang terjadi di pendidikan kita. Nah sebenarnya salah satu faktor utama adalah kebijakan berkaitan dengan kurikulum. Ini jadi penentu juga. Nah kembali lagi kita ke masalah yang ini. Jadi ibu ketika misalnya ada kendala atau ingin mengajarkan ke siswa, tidak seluruhnya harus menggunakan teknologi. Atau kalau tugas suruh aja tulis tangan dan seterusnya. Tidak apa-apa, itu lagi motorik. Karena khawatirnya ketika menggunakan teknologi yang terjadi ini pakai handphone, dikirim ke ChatGPT, keluar sudah disalin. Itu yang terjadi. Jadi kekuatan adik-adik. Jadi coba disuruh tulis tangan. Kalau nggak ada motoriknya yang bergerak, jangan hanya sekedar menyalin, kemudian tapi tidak melakukan apa-apa, tidak ada insight apapun. Dan termasuk yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah, mahasiswa dia tahu bawa handphone. Karena yang saya ketahui ada SMA yang memperkenankan untuk bawa handphone. Itu jadi masalah. Dengan alasan untuk kerjakan tugas. Nggak boleh Bapak. Ini berisiko. Ngatur mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Monggo kalau ada yang tanya lagi, mau kita kurang 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materinya luar biasa. Karena memang ini membuka membuka mata kita bahwa kita sudah terlalu jauh melangkah ya. Tadi hal-hal yang disampaikan Ustaz, ciri-ciri kita sudah terpapar, semuanya ini betul semua. Sadar tidak sadar kita bangun tidur ya seorang hasil. Juga terima kasih panitia menghadirkan Bayu itu luar biasa. Terima kasih.
satu hal mungkin ya, yang ini juga saya sudah seperti ketagihan gitu ya. Jadi kalau bicara tentang cloud atau drive ini kan sudah kayaknya kita butuh ya, menyiapkan file atau hal-hal penting atau foto di sana. Tapi kayaknya tadi kan sampaikan kan itu berbahaya juga. Mungkin Ustaz punya trik gimana sih supaya kita tetap bisa mudah mengaksesnya gitu tanpa menyimpannya di cloud. Oke, terima kasih. Masya Allah. Matakan Bapak atas pertanyaannya. Fenomena saat ini di dunia semua sistem mengarah ke sistem as a service. Jadi layanan semuanya berbasis digital dan itu semuanya terpusat. Kalau dulu install Windows, install Office, kita hanya menginterkan serial number. Kalau sekarang tidak, harus ID kita harus terregister ke cloud. Kalau kita mau memperpanjang lisensi, harus ke cloud. Jadi semuanya berbasis cloud saat ini. Nah, salah satu cara alternatif kita untuk agar data-data kita tidak digunakan oleh orang lain adalah kita harus punya storage sendiri sebenarnya. Punya storage sendiri, punya drive sendiri, itu paling utama sebenarnya sih. Bahkan di kami di Universitas Cyber itu tidak hanya mengandalkan yang ada di cloud, tapi kami punya storage sendiri, yaitu data-data penting yang tidak boleh ditaruh di cloud. Khawatirnya kalau ditaruh di cloud ada bocornya data, sehingga ini akan berimpact ke seluruh sivitas. Maka dari itu kita wajib punya storage sendiri agar data-data kita aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mengamankan data-data kita. Saat ini banyak sekali phishing, banyak sekali judi online yang dibalut dengan aplikasi, aplikasi yang ada install game dibalut itu. Atau saat ini Bapak Ibu ketika membeli handphone baru, misalnya Vivo atau apalah gitu, aplikasi yang berkaitan dengan pinjol itu sudah ada secara default. Artinya kita dipaksa untuk pinjam. Tidak membuat itu. Ada handphone baru sudah ada aplikasi itu secara default. Nah, kita harus hati-hati. Jadi ketika punya handphone baru atau ketika kita ingin membelikan handphone anak-anak kita, pastikan, kalau saran saya sih jangan ada GSM-nya, lebih baik WiFi supaya bisa terkontrol. Kalau ada WiFi, kamu internet di rumah aja, kita blok. Lebih baik seperti itu. Jadi misalnya jam 8 malam sudah dimatikan, otomatis secara real time. Bisa seperti itu. Itu salah satu taktis dan solusi kita. Bagaimana kita mengamankan diri kita dan keluarga kita dari derasnya arus teknologi. Mengatakan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi kan. Terima kasih. Pada era digitalisasi sekarang ini, tadi disampaikan untuk menggunakan media itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kenyataannya sekarang ini banyak tayangan-tayangan yang disampaikan, yang ditayangkan itu tidak valid, artinya banyak yang menanggapi seperti fakta. Kemudian apakah tidak ada undang-undang yang memberikan suatu keputusan atau suatu ketentuan yang isinya untuk tidak menyampaikan berita-berita yang sifatnya tidak benar, sehingga masyarakat di bawah ini menganggapnya itu hoax. Jadi bagaimana hal-hal yang disampaikan itu betul-betul valid dan dapat dicerna oleh masyarakat bawah. Itu bagaimana menurut pendapat Ustaz? Demikian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Ibu, masalah hoax, masalah
pemerintah kita sudah punya regulasi berkaitan dengan pemberitaan bohong dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Karena banyak sekali, apalagi ada teknologi AI. Selama wajah kita terpampang banyak di internet, itu orang dengan mudah mereplikasi pakai artificial intelligence. Bahkan termasuk suaranya. Kalau misalnya sering isi ceramah dan lalu di web, itu mudah sekali direplikasi, membuat aplikasi tapi dari AI, bukan dari yang bersangkutan. Betul. Contoh, ada penceramah terkenal dunia, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Muslim Man, ya, pakai bahasa Inggris. Nah, itu beliau protes banyak sekali ceramah-ceramah beliau dipalsukan dengan artificial intelligence. Begitu. Sebenarnya dilema ketika ada pengajian sebagainya, kemudian yang di YouTube dan seterusnya, itu memungkinkan bagi si pemilik informasi menggunakan informasi tersebut untuk dipalsukan, membuat hal serupa dengan konten-konten yang lain. Nah, itu bisa seperti itu, Bapak Ibu. Bisa sampai seperti itu. Ya kalau kontennya baik, tapi kalau kontennya memfitnah, ini akan dahsyat. Ada yang lain lagi, misalnya di foto-foto orang yang tidak berdosa, tapi dipakai untuk melakukan dosa. Ada seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati berkaitan dengan hal itu. Tapi kalau kementerian itu sudah ada kominfo. Nah, khusus kalau di institusi masing-masing harus punya regulasinya. Di kami, Bapak Ibu, di kami itu ada yang istilahnya etis, komisi etis yang membidangi artificial intelligence. Ketika pemanfaatan artificial intelligence berlebihan, kita ada presentasinya. Kita punya sistem namanya counter AI yang mengcounter AI itu sendiri. Dia benar-benar menggunakan AI atau pakai daya nalarnya sendiri. Kita ada etis itu. Jadi nggak boleh plagiarisme, nggak boleh pakai AI juga. Kalau pakai AI, ya dibatasi. Di kami ada 20%. Nah, itu dibuat oleh masing-masing institusi. Jadi, kata Bapak Ibu, jadi bisa dibuat counter AI sistemnya dan juga termasuk regulasi. Jadi, Pak Tuhan, mungkin itu guys Bapak Ibu untuk tanya jawabnya. Insya Allah nanti untuk materi akan saya berikan ke Ustadz Munawar nanti sore. Jadi nanti bisa dibagikan ke para jemaah. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama, merenungkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat di dunia dan akhirat ketika memanfaatkan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'am wa yukafi masidah. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa qawlan khashi'an wa amalan shalih. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amalan yang soleh. Jadikanlah teknologi, inovasi, dan lain sebagainya ini sebagai sarana yang Engkau ridhoi, dan janganlah Engkau jadikan teknologi tersebut dan inovasi tersebut sebagai sebab kelalaian dalam mengingat-Mu. Dan jauhkanlah kami dari pemborosan waktu kami, ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah ilmu dan teknologi ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu, bukan untuk menjauhi dalam mengingat-Mu dan berzikir kepadamu. Tutuplah usia kami dengan husnul khotimah, dan jauhkanlah kami dari su'ul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Profesor. Bapak Ibu yang